Ayo dipikir ya, ayo dipikir. Gitu ya, Bang Andi, betul ya? Betul, itulah yang saya maksud. Nggak dilarang, tapi etika. Apa salahnya kalau Anda masuk bergabung berjamaah bersama kami? Itu kan lebih baik, lebih terbuka, kan begitu. Nggak dilarang kok. Ya, sekali gabung di API di bagian menara siar misalnya begitu. Saya di media sosial, apa yang bisa saya berikan untuk API, kan gitu. Supaya kita saling kenal, itu maksudnya. Lanjut. Sepakat. Yang pertama, ini channel saya. Yang mau subscribe silakan, yang nggak mau saya nggak maksa. Saya gitu orangnya. Yang nggak mau saya nggak maksa. Ini channel saya, ada di klik linknya, ada di bio TikTok saya. Yang kedua, misal dengan adanya terafiliasi dengan API ini, coba antum bayangkan, coba pas waktu kita milad API pertama di Bandung, orang-orang yang nggak kita kenal tuh datang, mereka mengatakan, "Assalamualaikum Bang Zuma, saya dari channel ini." Oh, Masya Allah. Oh iya ya Bang, saya melive-kan live-nya Bang Zuma dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa membeli ini, membeli itu, membeli ini, membeli itu, dan ini adalah sebagian rezeki dari saya sumbangkan kepada API. Itu begini tuh teman-teman. Begini tuh teman-teman. Begini tuh, ada orangnya itu. Ada orangnya, betul nggak Bang Handi? Bang Handi jadi saksi tuh. Hidaman jadi saksi, Gurunda Zuma jadi saksi, Pak Banpol jadi saksi. Yang nggak jadi saksi cuman siapa? Bang Fandi. Nggak saksi dia. Ada orangnya tuh. Gimana coba? Luar biasa gitu loh. Jadi yang kami harap itu adalah, ayolah kita berafiliasi. Yang mau melive-kan ini di YouTube, saya yakin ini. Yang mendengar saya di YouTube ini, saya nggak tahu ada berapa ribu orang ya, saya nggak ngerti ya. Tapi antum semua yang mendengarkan suara saya, yang melive-kan ini, live-nya Bang Zuma, beritikat baiklah terhadap API, bukan kepada personal Bang Zuma saja, bukan, tapi kepada API tuh, Apologet Islam Indonesia tuh. Bang Ardi, mumpung lagi open cam, Bang Ardi coba ketik di situ. Bentar, aku dipanggil istriku. Ini aja Bang Pandi, coba ketik di situ. Kita cek ya, buka. Kita cek. Coba Bang Pandi gedein. Ketik mualaf channel YT. Itu dia sekali ngelepin di satu channel itu, dia ngelepin sampai 12 live loh. Bayangin. Namanya mualaf. Pandi, gedein. Ya, siap. Ntar Bang. Nama channelnya mualaf, tapi saya yakin itu bukan mualaf, dan saya nggak yakin juga bahwa itu orang muslim. Kalau orang muslim harus punya adab. Nah ini. Nah itu. Ini lagi live. Itu buka aja, coba lihat live chatnya berapa. Udah mulai berkurang dia tuh. Kemarin yang nonton banyak banget, udah mulai berkurang dia. Coba kalau Anda bergabung sama kami, nggak diapa-apain kok. Dan kalau bukan mualaf, nggak usah pakai nama-nama mualaf. Kalau bukan seorang mualaf, itu kan menipu netizen, menipu warga itu. Ini ya? Itu Bang Juma semua yang dia jual. Itu ada hak cipta. Kalau Bang Juma menuntut itu bisa. Sama Bang Juma dituntut bisa itu. Foto Bang Juma, suara Bang Juma, semuanya Bang Juma. Coba lihat yang komen siapa aja di sana. Buka, lihat komentarnya yang orang-orang di sana. Tuh, coba baca. Masih live kan dia? Masih. Nih. Ada yang mau disampaikan kan sama penonton yang ada di situ, Kang? Silakan. Udah, tinggalin channel itu. Teman-teman yang ada di channel itu tinggalin. Itu saya yakin bukan channel muslim, dan itu hanya ngejual nama Bang Juma ya teman-teman. Dan dia ngejual nama mualaf. Tinggalin aja. Gak ada izin ke Bang Juma, gak ada apa namanya. Kalau istilah orang kita mah tabe lah, minta izin. Punya adab dong dikit kalau misalkan itu muslim ya. Udah tinggalin, bubar di sana. Satu lagi dibuka apa itu? Cinta dakwah Islam coba. Siap. Cinta dakwah Islam. Pakai channel Bang Andi enggak? Yang ini ya? 126. Hah?
Ya tapi dia nggak live malam ini ya, nggak ada live-nya dia. Dibandingkan Nggak ada. Satu lagi apa itu ya? Apalagi Catatan Bang Islam YT. Andi? Catatan Islam YT. Catatan Islami YT. Ada nggak? Ada nih. Yang ini Bang Andi. Nggak dia. Punya dia juga. Ah iya, Waduh, dulu. dia juga. Ngeri. Dia juga itu. Jadi satu orang itu macam-macam gitu loh. Bukan dilarang teman-teman. Kenapa apa salahnya kita saling kenal dulu. Itu doang sih. Menghubungi Lanjut, Kang. pihak siapa ini, Bang Handi? Misal begini, misal pihak-pihak yang ini ingin memulai itikat baiknya, kira-kira menghubungi pihak siapa tuh Bang Handi? Silakan. Sekjen lah. Bang Ardi yang salah. Oh saya humas lah. Humas lah saya. Ya paling ke saya kan saya bawa ke sekjen Salah, udah diputuskan salah. kan. Yang benar itu bukan ke humas, bukan ke sekjen, bukan ke ketua. Yang benar itu ke bagian medsos. Ya, ke Itu medsos. bagiannya. Ke Bang Jibril. Tapi gini, tapi lebih baik ke Bang Handi dulu. Itu. Ah nggak apa-apa. Ke Bang Akang juga Akang juga humas. Oh ya, Sekalian nitip ya. Sekalian nitip kawan-kawan bantu di subscribe. Akang kan sebentar dulu. Akang kan ketuanya, saya kan cuman wakilnya humas. Ya, gini teman-teman yang ingin beritikat baik, silakan menghubungi akun yang di samping saya sebelah kanan atas ini, namanya Banpol ini, atau akun Panglima, atau yang disebut sebagai Akang Kian Santang. Ya, silakan menghubungi beliau, silakan DM beliau, nomor WA-nya silakan di DM, atau hubungi Bang Handi boleh di YouTube-nya Bang Handi, ada nomor WA-nya ya Bang Handi ya, betul ya? Nama saya banyak yang Bang Ardi ya kayak Tuhannya orang sebelah. Nah gitu, intinya begitu teman-teman yang ingin beritikat baik, monggo silahkan di live kita, live Bang Zuma, live Bang Handi, live Bang Fandi, tapi Bang Fandi nggak pernah debat, nggak usah di live kan, live Bang Daman gitu kan. Nah itu monggo di live kan gitu loh, tapi ya mbok mari gitu loh, jangan seolah-olah antum melive kan itu nggak kenal sama kita gitu, jangan. Ayo kita kenalan ya. Itu ya Bang Handi ya. Oke, silakan dilanjut tuh. Ini kok belum ada yang follow ke saya Pandi. Wah, si Pandi benar-benar pelit nih. Coba Pandi kenapa? Tadi yoga kenapa itu? Channelnya yoga. Iya, channel saya berdua ya dengan Iya, yoga. coba tampilin lagi. Nanti kita promosi sekalian. Oh tuh di abang-abang di bawah ada yang minta izin Bang Handi. Silakan yang mau minta izin siapa? Silakan ketik di bawah. Kita naikkan nanti. Silakan. Nah ini Bang Andi. Kalau bisa ya sering-sering live lah, tiap malam live. Kalau live itu belum bisa sih kayaknya Bang Andi ya. Soalnya kalau cuman gini doang kan di subscribe itu dianggap spam juga kalau dia nggak nonton lama gitu videonya. Kalau lama 5-10 menit gitu. Siap. Nanti Pandi gua ajarin. Udah, nanti gua ajarin. Siap Aki. Tuh yang soalan aja udah hampir 4.000. Iya, udah banyak. Ini Yang mau itikat baik silakan request Bang, naikin Mas Pandi. siap. Ya, siapa yang punya itikat baik monggo naik Bang itikat baik, silakan. Yang ingin naik itikat baik, ingin apa ya itikat baik lah, silakan naik ke atas, kita akan naikkan. Silakan abangku ngetik di bawah ya. Oh ini Pak Dan Cemung mau itikat baik. Ya. Pak izin sementara menunggu Oten izin diperbesar. Saya menunjukkan. Ya ini masih bahas itu Pak Dance, masih bahas channel. Oh ya silakan lanjut. Oke, siap. Kedua juga ya teman-teman, satu lagi nih khusus di TikTok, kalau Anda merilai gitu ya, Anda merilai terus
pakai namanya Bang Juma juga di TikTok. Itu kan bukan Bang Juma. Jadi ini etikanya mana gitu loh. Relay aja, izin ke punya Komal, aku relay. Tapi pakai akunmu sendiri, fotomu sendiri gitu loh. Nggak usah pasang-pasang fotonya Bang Juma. Buat kenapa sih? Nggak percaya diri gitu. Ya, yang merelay-relay ya di YouTube ini, misalnya ini komalnya Mas Bandi, Bang Juma lagi debat, di relay ke komal lain. Ya buat apa kayak begitu? Siapa yang mau klarifikasi silakan naik Bang. Terutama saya undang ya mualaf channel YouTube Cinta Damai Islam, Catatan Islami YT. Nyai Bawel, Nyai Bawel. Nyai Bawel juga siapa? Benteng Muslim Banten juga. Silakan klarifikasi lagi lah gitu. Sama apa di Sumbu Islami ya. Kalau Asbi Channel kan udah ya, udah teraplikasi semua ya. Ada kuliner tuh, kuliner Bang minta permintaan aja, Bang kuliner. Sama Minta permintaan di bawah. Albarsan juga sudah terafiliasi ya. Ya, Timur Toyota, silakan minta naik Bang. Silakan, minta mic, minta multi. Nah, saya naikkan, bentar ya, aku naikin ya. Loh mana kok nggak ada? Mana? Kok nggak ada Bang? Kali-kali dong Anda punya channel, Anda like-kan. Ini loh saya, ini suara saya gitu loh. Supaya netizen Anda itu kenal dengan Anda gitu. Cakep tuh kalau Anda kenal sama netizen. Masa teman-teman juga netizen yang di bawah, Anda nonton di situ, tapi Anda nggak tahu siapa channel ini yang Anda tonton. Gimana coba? Kalau dia bukan Muslim, Anda nonton di situ gimana coba? Dia bukan mualaf, pakai nama mualaf. Mungkin ini ya, belajar baik. Belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf guru-guru semuanya. Ini saya pemilik channel Catatan Islami YT. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke Bang. Silakan Bang. Untuk channel yang lain yang mualaf channel YT itu mohon maaf bukan milik saya. Sebelumnya saya sudah sudah diperkenalkan dulu waktu yang VC sama Pak Ustadz Sugi. Itu dulu yang Catatan Islami YT. Akun saya mohon maaf yang Catatan Islami YT yang mualaf channel YT itu bukan punya saya. Jadi Bang gini Bang, biar cepet Bang, Abang kirim DM ya ke saya nomor WA Abang, nanti WA-an sama saya Bang. Sebenarnya kemarin sudah WA-an sama Pak Ustadz Alif. Oh udah sama Ustadz Alif. Nanti saya DM Bang. Udah kalau udah sama Ustadz Alif, udah Abang udah dikasih surat belum sama Ustadz Alif? Iya, nah, tadi saya WA Ustadz Alif, cuma dari pagi Pak Ustadz Alif masih centang satu. Iya, Ustadz Alif lagi sakit sekarang, beliau lagi sakit, minta doanya juga buat teman-teman semuanya. Ustadz Alif mungkin kecapean, sekarang lagi dirawat ya. Mohon doanya buat semuanya. Nanti komunikasi langsung sama Ustadz Alif ya Pak ya. Kalau udah bagus berarti keren. Iya. Ya. Oke, mohon maaf udah sebelumnya aman, kalau Bapak. channel saya mengganggu, intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aman Bang, Abang posisi tapi di mana saya Bang? Gimana? Posisi di mana? Saya di Kebumen. Oh, Kebumen. Ya. Lanjut, sekian lanjut. ya Oh tapi berarti sama lensa muslim ya Bang ya? Saat beda satu desa tapi beda RT Iya RW. tapi Abang kenal kan, pernah komunikasi sama lensa muslim? Iya, alhamdulillah ya. Oh udah berarti aman. Oke Bang, makasih ya Bang. Soalnya saya udah ke Brebes kemarin ketemu sama Bang Samnya. iya tapi
saya akui Bang Belajar Baik ini, terima kasih Bang. Kami di sini selalu menjunjung tinggi itikad baik. Kalau Abang datang dengan itikad baik, maka sesungguhnya saya sangat bersyukur sekali, dan kami juga akan merespon itikad baik Abang dengan perbuatan baik dari kami juga. Begitu ya Bang ya? Lanjut. Ya Allah. Ya, terima kasih Bang Ardiansyah. Terima kasih Abangku. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, nanti abang hubungi Ustadz Alif aja ya. Ya, kebetulan dari pagi belum aktif Pak Ya. Ustadz Alif. Ya, nanti dibalas Pak kalau udah dibuka HP-nya ya. Beliau lagi dirawat. Ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Bukan berarti nggak boleh ya. Jangan sampai salah sangka nggak boleh. Bukan ya. Itu teman-teman yang di bawah ya. Oke, Bang Lanjut. Belajar izin mungkin bisa gantian sama kawan-kawan yang lain. Ada yang mau naik lagi di bawah. Ya, siap. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih Abangku. Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Muslim nih. Muslim gini nih. Jadi teman-teman yang nonton di channel Catatan Islami YT, inilah yang punya channel tadi, suaranya itu tinggalnya di Kebumen. Jadi supaya penontonnya kenal, kan bagus Anda ngomong di sini memperkenalkan suara Anda. Ah, kan gitu. Ya itu teman-teman yang punya channel yang tadi Catatan Islami YT itu, ya itulah tadi orangnya. Lupa tadi nanya namanya kan, aduh nama aslinya siapa? Kalau saya nama aslinya Marwoto. Lanjut. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya Kolen. Bang, ya maaf Bang Pandi mengganggu dan mohon maaf sebelumnya. Nama saya Andi. Saya pernah kuliah di Fakultas Komunikasi dan jurusan jurnalistik. Dan kebetulan di bidang saya itu di bidang dulu pertelevisian kan. Dan saya juga mohon izin nama channel saya Aku Muslim Bang, atau @tuanhanya1. Satunya angka ya Bang. Gitu. Dan saya juga mohon izin bagaimana caranya untuk berafiliasi dengan API untuk mensiarkan dakwah-dakwah atau para pejuang apologet Islam Nah, itu. Bang, maaf saya potong Bang. Abang langsung DM aja ke Bang Ardi Bang. Abang langsung gitu. DM ke Bang Kok Ardi. saya? Ya. Nanti Enggak. bikin grup WA, yang udah terafiliasi Bang Ardi. Abang Ya, jadi, WA DM aja ke Bang Ardi, kirim nomor WA ya Bang. Ya, saya setuju Bang dengan adanya grup WA yang terafiliasi Nah. dengan YouTube. Iya, Udah, API udah itu bisa biar Bang Ardi terorganisir kerja. gitu loh Bang. Biar capek Bang Ardi. Kontennya. Oke Bang, gitu aja Bang. Oke, Saya mau oke, izin ya oke. Bang. Nama Nama channelnya apa? Nama abang siapa? Itu kan belum tahu. nama YouTube saya Aku Muslim atau @tuanhanya1, satunya angka. Itu Bang. Nama saya Andi Bang, dari Ya. Depok Bang. Oke. Iya. Keren Mohon sih maaf Bang ya Bang Andi. ya. Tujuan Siapa saya tahu. maaf Bang. Bang Andi. Channelnya udah di mana? Saya tidak ikut program partner YouTube Bang. Oh udah ya. Ya, tidak Bang, tidak. Oh tidak. Dakwah saja. Oke. Tidak hidup ya, gitu Bang. Mohon Oke, izin ya Bang. Bang, mohon maaf sebelumnya Iya. dengan Bang Juma, abang-abangnya ada di APPI, saya ada kesempatan ini saya mohon maaf. Bang, Mohon bukan izin. APPI, Bang, API. Iya, maaf ya. Mohon izin ya Bang, mohon maaf. Siap. Makasih bang. Siap Bang, makasih Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Waalaikumsalam turun. warahmatullahi wabarakatuh. Di store bang nomor HP-nya ke ini kasetnya gitu. Oh siap Bang, nanti saya DM Bang Ardi ya. Oke Iya, siap. boleh. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih. Muslim tuh gitu ya. Muslim itu gentel tuh. Gentel Muslim itu. Gentleman ya. Iya, gentleman. Betul. Ada lagi nih yang baru naik, mungkin channel juga. Silakan Bunda. Bunda channelnya apa Bunda? Baik Bunda, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Ada yang mau disampaikan? Alamak. Dipercepat Bunda, kita menunggu mualaf channelnya kayak ini. Kok dia orangnya nggak naik? Udah 2 hari loh itu diminta naik. Ini masih terputar-putar. Saya izin turunkan dulu nanti naik kembali. Oke. Mana lagi? Yang punya, teman-teman? yang merasa punya channel silakan naik. Terutama mualaf channel YT itu.
Ini bagus ini. Kalau kayak gini luar biasa ini kita, Bang Handi. Muslim tuh kayak gini, masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Tuh mualaf channel YT sekali live ya 14. Coba lihat, tengok 14 loh. Waduh, ini ada siapa ini? Waduh. Assalamualaikum. Ini juga ini punya channel nggak dilaporkan kepada saya ini. Silakan dilaporkan nama channelnya. Salam. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan sebelum turun Bible berjalan? Emang berani nurunin saya? Lu saya ini moderator, lu gimana sih? Jangan dikasih ngomong, jangan dikasih ngomong kalau nggak Silakan open cam, jangan dikasih ngomong. disampaikan nama channelnya, laporan ke saya. Masa suruh open cam sih? Jangan dikasih ngomong kalau nggak open cam, jangan dikasih ngomong. Oke lah. Bang Ardi, sebentar. Bang Ardi monitor ini Bang Daman mungkin bisa gantian sama Lai Kaisar. Coba kita sapa dulu ya. Bang Daman masih monitor, Bang Daman? Nanti Aki bentar Daman. naik lagi. Cie, topinya baru, wey. Oh ini masih. Gini aja, aku izin turun aja, nggak apa-apa. Aku monitor di Nggak bawah. apa-apa gantian ini. Enggak. Daman gantian. Aki Daman di sini Bang aja. Daman nggak apa-apa. sebelum turun, silakan promosi channel dulu. Bang Daman dulu. Ya, silakan. Mau kedein dulu Bang Daman ya, izin. Ya, silakan. Kenalkan Bang, nama channel saya Bang. Silakan yang ada di channel Bang Daman Al-Mantiki, silakan geser ke Panglima Apologet Islam ya. Ya silakan geser. Ya teman-teman. Ini apa nih? Isinya promosi. Ya buat teman-teman jangan lupa juga ya untuk di subscribe dan gabung di channelnya Bang Daman. Namanya Al-Mantiki Reaction. Nah, nggak usah kita kasih nampak yang nggak ready kita di depan komputer soalnya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Udah kalau gitu, Daman juga ikut izin ya. Reaction ya. Selain itu berarti nggak ada. Oke, lanjut. Oke, ini siapa yang turun tadi nih? Bang Ardi enggak? Ada Bang Ardi. Kaisar, Siapa yang Kaisar. turun? Bang Kaisar. Oh, Bang Nanti naik Kaisar. lagi. Udah, lanjut Naik diskusi. Cari Oten. Jadi Masya ada Allah, satu keren nih, banget tuh topinya sebagai Ustaz Sugi. pengguna ya. Laporan ada satu Pak D mualaf channel YT itu pakai nama mualaf terus sekali live itu 12 live-nya Pak D. 2 hari ini saya umumkan, saya nunggu orangnya kok belum naik-naik gitu. Itu kira-kira Pak D. Kalau mualaf channel YT itu setahu saya dia nggak melive-kan langsung gini Bang Andi. Video lama dia live-kan lagi, makanya nggak denger dia. Kemarin ada dia ngelepin langsung. Live kok kemarin sama bareng kemarin. Bang Andi ada tamu, kita sapa dulu pemilik channel ini, Bang Rostrum. Assalamualaikum. Bang Ardi lupa sama saya. Oh ini Bang Rostrom ya. Selamat malam Bang Rostrom. Oh, Bang Rostrum. Rostrum. Oh iya, selamat malam Bang Rostrum. Enggak Malaysia kan? Yang ada di Singapura apa Malaysia kan? Singapura. Saya pakai akun yang lain karena akun yang satunya ini. Abang di Malaysia kalau nggak di Singapura kan? Iya betul. Di mana tuh? Apanya? Di Malaysia apa Singapura? Oh saat ini enggak, saat ini saya di Indonesia ini. Masya Allah, alhamdulillah. Di Kalimantan sebelah mana Bang? Kalimantan lagi. Hah? Loh, kok salah? Salah pula aku. Ya udah lanjut. Lanjut Bang Rostrum, silakan. Rostrum udah mualaf ya? Gimana Bang? Rostrum udah muslimnya udah muslim apa belum? Belum lah. Oh belum, masih Kristen dia. Katolik apa Protestan Bang? Katolik. Ya ini baik ini Bang Andi ini nggak mau menggunakan kata Allah ini. Dikit, saya belum minal izin wal faizin dengan Ustaz Sugi. Ustaz Sugi minal izin wal faizin ya. Iya Bang Daman. Terus Ustaz Ya Sugi. sama-sama, saya juga. Oh ternyata di atas udah padat. Jadi saya ikut turun ya, Ki Hardi, semuanya Bang Handi, Bang Juma, Pak Dance, Bang Fandi, Ustaz Sugi izin biar ada slot borotan saya nyimak di bawah. Nanti kalau Saya ada nggak disebut. Saya Bang nggak Ardi, disebut. Bang Ardi semua. Lihat. izin. Nggak nyimaknya di bawah kalau ada nanti pertanyaan seputar Siap. naik.
Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku juga mau minta maaf kepada Pak Desuki atas segala kekeliruan ucapan saya Pak Desuki selama ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketahuilah bahwasanya kesalahan saya itu adalah kesalahan Bang Fandi Ahmad. Lanjut. Kalau kesalahannya Bang Fandi Ahmad nggak saya maafin. Minal aidin wal faidin Pak Desuki. Iya, sama-sama Bang Ardi. Minal aidin wal faidin. Ayo diskusi, ayo udah. Ya, sama-sama. Pada Bang Andi, Bang Andi kan sabaran Bang Andi. Itu Pak De belum minta maaf, saya minta maaf dulu. Salim melulu kayak orang Jawa aja lu, Pak De. Pak De minta maaf dulu ke saya, Pak De punya salah tuh. Iya, Bang. Saya mohon maaf ya Bang Kian Santang karena sudah janji mau kirim soundcard gak dikirim-kirim. Makasih. Ya sama-sama. Saya belum maafin. lanjut diskusinya lanjut. Oke. Pak Rosrum Katolik ya Bang ya? Ya, Katolik. Oh, yang kita pernah diskusi kan? Ini ponaannya Yakub Sulistio, Bang Andi. Iya paham. Sekarang baru paham. Kenapa Anda tidak mempergunakan ALLAH itu Bang di terjemahan? Enggak Bang, karena keliru semua. Kalau begitu Anda pakai LAI nggak Bang? Enggak pakai. Berarti Anda pakai yang mana nih? King James Version, bukan? Ya, pakai King James. Kita terjemahan. Terus ya dari semua nggak ada kok memang yang LAI itu yang dipergunakan hanya di Indonesia saja. Mantap. Sebentar, kita sapa dulu Bang Wildan. Halo. Halo Bang. Bang Wildan. Bang. Udah nggak ngomong, turunin lah kayak kelamaan. Oke, kita turunin ya. Pendapat Anda tentang LAI Bang? Beres Rum. Pendapat saya tentang LAI ya kekeliruan selama hampir 40 tahun ini segera diperbaiki. Nah, itu sih tanggapan saya. Saya memang lama ya Bang, nggak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman API, bisa diundang biasanya sama ini, cuman saya waktunya yang nggak pas. Terus akunnya banyak banyak bertebaran chat-chat yang ini, akhirnya saya berhenti dulu. Kayaknya saya 2024 akhir sampai sekarang baru cari jalan lagi nih pelan-pelan. Jadi curhat ya saya. Kalau menurut Abang antara Yesus dan Bapa itu, ini ada Pak Dance nih kalau mau bicara nanti. Antara Yesus dan Bapa itu ada perbedaan nggak sih Bang? Berbeda. Bedanya apa Bang? Berbeda. Kalau Bapa itu kan God. Kalau Yesus itu kan Lord, Tuhan dia. Apa Tuhan dia? Beda banget dengan orang Indonesia, dengan Abang. Gimana? Beda banget. Beda banget. Yohanes 13:13 itu bukan Tuhan ya, tapi Tuhan. Bukan Tuhan. Karena begini, kita melihat ya, saya kan pernah janji tuh, saya terakhir sama, mungkin teman-teman sudah kenal lah sama Bang Jibril ya. Saya sempat mau diskusi dengan beliau. Saya itu ada di Hong Kong, saya sedang mengobservasi di sana ada pertemuan. Nah, ternyata mereka juga begitu saya bilang kata Allah itu mereka tertawa. Gitu, karena orang-orang Hong Kong pun taunya Allah itu mereka nggak kenal, Allah itu Muslim gitu, mereka bilang. Dan kami sempat foto bersama banyak itu, dan Bible-nya saya bawa juga. Jadi dari terjemahan bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa Hong Kongnya itu tidak ada kata Tuhan tentang Yesus, itu tidak ada. Kemudian penyebutan kata Allah juga tidak ada.
Jadi disitulah saya makin yakin untuk ragu-ragu dengan LAI atau keyakinan di Indonesia gitu. Seperti itu sih. Oke lanjut, Bang Ardi, Pak Dek mau masuk, silakan. Izin saya masuk, saya hanya mungkin 2 menit menunjukkan ada Bible yang sangat unik di sini ya. Boleh saya diperbesarkan? Boleh Pak Danje, boleh. Ya. Oke, sebentar saya balik ini. Siap. Terima kasih Pak Danje. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Oke. Saya punya Bible ya. Ini sepertinya terjemahan, sebentar saya lihat ini. Terjemahan Yayasan Lentera Bangsa Jakarta, Indonesia. Dalam Bible ini tidak ada kata Allah. Allah dirubah jadi Elohim. Ini. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada awalnya Elohim bla bla bla. Ya. Nah, demikian juga pada perjanjian baru tidak ditemukan kata Allah di sini. Misalnya ini ya. Pada awalnya ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Elohim ini. Jadi di sini tidak ada kata Allah. Semua dirubah Elohim. Ya. Saya menunjukkan beberapa Bible. Saya juga punya Bible ini. Ini Bible ya terbitan LAI. Ya, ini LAI ya Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2000. Nah, kalau saya perhatikan pada Yohanes 13 ayat 13 ya di sini tidak ada kata Tuhan. Oke, coba saya mau tunjukkan ya. Mudah-mudahan ini dapat dibaca karena penampakannya terlalu kecil. Kamu sebentar. Apa suara saya bisa kedengaran? Bisa? Dengar Pak, dan lanjut. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Di sini tidak ada lagi kata Tuhan, tetapi junjungan. Nah, sekarang saya tunjukkan ada satu Alkitab. Saya ini banyak sekali Alkitab saya. Alkitab dulu, ya, lalu terjemahan paling terbaru ada. Ini terjemahan ya, yang langka ini. Saya perhatiin ya, terjemahan ini sama dengan bahasa asli. Ya, coba kita bandingkan dengan ayat tadi, Yohanes 13 ayatnya yang ke-13. Ya, ini dia. Ada kode merah di sini. Kalian panggil aku guru dan tuan, ya. Dan kalian memang benar. Ini tuan, ya. Tuan. Maaf buram ini. Tuan. Ya, oke. Nah, ada satu Bible lagi, ya ini terjemahan yang terbaru. Saya baca pada Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Ini disebutkan gini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan. Jadi di sini diterjemahkan Tuan, bukan Tuan. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, saudara-saudara, coba kita bayangkan seandainya ini Tuhan. Ya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Masa Tuhan turun derajat sebagai nabi? Ya, itulah sebabnya di sini diterjemahkan Tuhan. Tetapi dalam Bible sebelumnya lain menerjemahkan Tuhan. Oke, demikian ya hal yang saya sampaikan. Ya, semoga ada yang bisa memberikan. Ini tahun berapa ini, Bro? Tahun berapa itu? Ini kalau ini yang paling terbaru. Kalau ini paling terbaru ini. Oke. Komentar Pak Rostrum komentar seperti apa? Iya, kalau itu saya ya. Memang kalau saya terakhir saya di Baptist Church di Hong Kong, gereja Baptis di Hong Kong,
itu terakhir observasi kami dan tim itu memang betul ada perbedaan. Di sana pun masih Lord gitu. Jadi makanya saya tidak bisa bernarasi lebih banyak dengan lembaga Bible Indonesia ini gitu. Yang membuat kekacauan itu perubahan dan kemudian ada sedikit kesamaan itu kan yang hanya ada konflik itu hanya di Indonesia sama di sebagian Malaysia saja. Sedangkan saya pergi ke Hong Kong untuk saya ngecek di gereja di sana. Di Hong Kong juga ada masjid meskipun sedikit kecil. Mereka tidak pernah berdiskusi atau bersinggungan menyebut nama Tuhan mereka karena mereka Tuhannya sudah jelas berbeda. Nah ini saya di sana itu hampir 1 bulan ya. Kemudian balik lagi ya, total mungkin bisa jadi 2 bulan saya di sana untuk mengobservasi ke beberapa gereja, untuk kami bawa kembali ke Indonesia untuk dijadikan satu literatur tambahan gitu. Jadi kenapa kita memilih Hong Kong? Hong Kong itu adalah negara bekas jajahan Inggris dan di sana banyak percampuran banyak etnis dan mereka membawa Bible mereka masing-masing. Yang bisa mempersatukan di Hong Kong adalah King James Version gitu. Dan itu sudah tertinggi, itu istilahnya sudah rujukan tertinggi. Atasnya lagi sudah nggak ada. Oke Pak, saya potong Pak. Di Indonesia pendeta itu bergelar STH, ada S2, bahkan S3. Itu rata-rata bicara seperti ini kepada jemaatnya. Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pendeta loh yang ngomong kayak begitu. Komentar Anda Pak, silakan. Itu pasti dengan Protestan. Dan di Indonesia ada 280 sekolah teologi dan itu Protestan semua, pasti begitu. Itu ngaco, itu ngawur, nggak ada dasarnya itu. Yang betul kalau dari sejarah awal ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan begitu. Dan masing-masingnya berbeda gitu. Kalau Allah Bapa, Allah Putra itu pasti gereja-gereja Pantekosta itu. Pantekosta karismatik terakhir itu begitu. Dicari mudahnya aja, Bang. Nggak ada dasar yang kuat dari Bible, nggak ada di situ. Ngaco itu. Cuman ngaco karena sudah kebiasaan dan semua orang mengikuti ya sudah, nggak jadi ngaco kan gitu. Cukup dari saya. Ada yang menyambut, ada tambahan Pak. Ya. Ini silabes ada tambahan. Ya, ada salah satu organisasi internasional ya namanya dalam bahasa Indonesia Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Kalau di luar negeri United Pentecost International. Ya. Iya, pada saat ini saya mendengar semua negara sudah ada gereja itu. Satu-satunya gereja yang tidak mengakui ya Matius pasal 28 ayat 19. Ya. Gereja itu tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan satu-satunya gereja yang besar di dunia ini tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam doktrin yang diajarkan ya tidak pernah mengakui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kebetulan saya dari sana. Gereja saya Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Saya 17 tahun sebagai pendeta di situ. Jadi kami tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami mengajarkan bahwa itu adalah salah satu ayat sisipan. Dengan dasar-dasar tertentu, para rasul-rasul tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya.
Seperti data yang saya temukan di sini, saya buka supaya tidak salah saya menyebutkannya. Ya. Kisah pasal 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak memakai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Selanjutnya, Rasul Petrus membaptis pada Kisah para Rasul 10 ayatnya yang paling terakhir, ayat 68. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi tidak ada baptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Mayoritas ya, baik Protestan maupun Katolik itu menggunakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, bukankah itu suatu perintah komando Yesus? Ya, namun Petrus menyangkal hal itu. Membuktikan banyak pakar mengungkapkan bahwa itu adalah salah satu ayat sisipan. Nah, demikian untuk kita kaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahin dikit ya Pak Dance. Saya sangat setuju dengan yang dikatakan Pak Dance, bahwa itu ayat sisipan dengan cara kita buktikan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Di situ Paulus bertemu dengan para murid. Lalu Paulus bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus." Nah, kalau memang Yohanes Pembaptis pernah menginformasikan bahwa yang akan datang itu akan membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi faktanya kenapa para murid ini nggak kenal, bahkan belum pernah dengar ada Roh Kudus? Aneh kan? Dan Yesus sendiri pun tidak pernah membaptis. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 3 misalnya, Yesus nggak pernah membaptis siapapun. Padahal kata Yohanes, yang akan datang itu yang akan membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini memang menimbulkan kejanggalan. Bagaimana mungkin ketuhanan Kristen itu Trinitas, tapi salah satu dari Trinitas itu nggak pernah dikenal pada masa itu. Bahkan nggak pernah didengar ada Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Nah, begitu tambahan saya Pak Dance. Terima kasih. Izin sebelum ke Pak Rostrom, saya sapa dulu Bang Dede. Ini Kristen atau Muslim Bang Dede? Bang Dede, monitor. Oke. Silakan Bang Rostrom. Ya, sebenarnya gini loh, bukan kami protes Bapak Putra Roh Kudus ya, no problem kalau itu masuk di sini. Janganlah mempergunakan istilah Islam yang ada masukkan di situ. Kalau Bapak Putra Roh Kudus ya oke, tapi jangan pakai Allah Bapa, Allah ada, Allah Roh Kudus. Ini yang merusak kuping bagi umat Islam. Itu loh maksudnya. Itu sih yang kita mau edukasi. Apa teman-teman Muslim mendengarkan pendeta atau jemaat, Allah kamu siapa? Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa yang ada dengar? Itu loh, itu maksudnya yang kita protes. Kalau ada mau bilang Bapak Putra Roh Kudus ya monggo, no problem. Roh Kudusnya jangan Bang Andi, itu Islam juga tuh. Oh ya, Roh Kudusnya. Aduh, serba salah deh gue itu Pak deh, mana bener. Terus dia mau pakai apa lagi? Ya, apa bahagia mereka kan nggak ngerti sebagian kesana. Ya udah lah, yang penting jangan pakai sembahan kita lah. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab yang disembah oleh orang Islam, orang beriman. Silakan Pak Rosrum. Iya, kalau Roh Kudus memang juga bukan dari awal Bible kami ya. Itu kalau Bible kami itu Holy Ghost sebenarnya. Iya. Roh suci ya gitu ya, atau hantu suci begitu ya. Kalau diterjemahkan secara apa adanya begitu. Saya sih sangat sependapat untuk memperjuangkan. Kebetulan teman-teman yang belum kenal saya, ya kami memang memperjuangkan untuk menghilangkan istilah itu. Dan
perkembangannya cukup bagus meskipun belum merata, tapi di tahun 2025 ini makin bagus. Penyusunan Bible sudah bisa banyak ditemui yang tidak menggunakan kata Allah, ya meskipun masih terbatas. Untuk yang online ini masih dalam tahap pengkajian. Nanti kalau sudah kalimat-kalimatnya sudah terseleksi dengan baik, nanti akan dirilis. Jadi mungkin itu nanti yang akan membuat ya sedikit diskusi di Komal itu akan makin seru, karena apa yang diingat oleh rekan-rekan itu sudah berbeda dengan Bible yang tercetak. Nah itu nanti akan jadi topik tersendiri yang makin seru. Gitu. Kalau sampulnya Pak, izin saya tambahkan, tolong satu lagi dulu. Kalau sampulnya Pak, kalau di Indonesia Alkitab, luar negeri kok Bible atau Biblos, itu sama arti nggak Pak Rasrum? Sampulnya dulu, silakan. Iya, sampul, betul. Sampul, makanya kita yang bisa merubah cepat itu adalah yang di aplikasi-aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi kitab suci itu kita rubah ke Bible gitu. Ada yang pakai bahasa Yunani misalkan. Yonatan Purnomo sudah diganti juga, itu bagus itu. Jadi kita sudah ganti. Kalau di luar negeri dikenal nggak Alkitab Pak? Di luar negeri? Nggak ada. Jangankan jauh-jauh kemana, ke Hongkong ditertawain kok. Kita ngomong Alkitab, kita menyebut ini Alkitab, kita bilang bahwa Allah is Father, Allah, mereka juga ketawa. Orang Hongkong aja ketawa. Ini dia juga tidak bisa nanti belum tentu juga mau komposernya dia masuk surga juga, istilah kata kasarnya pusatnya belum tentu juga kan. Ya, Pak Cornelius, tunggu ya, kita mau sapa teman-teman yang lain dulu. Mas Yaaduhu ini Kristen apa Muslim? Saya Kristen, Abdul. Oke, Mas Zulkifli dilayani dulu ya, saya mau ke kamar mandi dulu. Mas, enggak, saya mau sama Abdul, enggak, sama Abdul, mau enggak? Sama Abdul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau ke kamar mandi dulu. Siap-siap. Alah, enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau sama Zulkifli, saya enggak mau. Sama Abdul aja. Mau enggak? Waduh, sentimen ya. Enggak, Abdul, saya lihat ilmunya bagus. Kalau gitu tunggu ya, sebentar tunggu. Sementara nunggu kan bisa dengan yang ada dulu, ya udah. Emang pertanyaannya apa sih? Banyak pertanyaan. Enggak, kalau saya berbicara ini kan berbicara ketuhanan. Iya. Biar aku sama Abdul aja, gitulah. Gitu ya. Sementara menunggu Ustaz Wafi yang paham tentang ketuhanan bukan cuma Ustaz Wafi, kan kita juga bisa. Ya Hadu tuh Tritunggal atau apa? Atau gimana? Katolik atau? Nggak mau jawab juga dia. Waduh, saya keren Tritunggal. sekali orang. Tritunggal. Oh ya, mantap ini. Oh, Tritunggal. Nah, si Cornelius Tritunggal juga, Bang? Iya, Tritunggal juga. Ketuhanan ya. Sama. Oke. Nggak apa-apa. Kok kau dibilang penghujat ya, aduh. Emang suka menghujat ya? Dia kalau udah ke pojok pasti menghujat. Namanya penonton bisa. Tapi ini, mana aku menghujat? Gini ya. Ya, nggak usah. Ya, tadi silakan, saya baru turun di baru turun dari mana? Juma. Saya habis berdebat tadi. Saya habis berdebat. Tidak ada saya menghujat di situ. Gitu. Kami tadi mempertanyakan tentang wahyu yang diterima Paulus, tentang wahyu yang diterima Muhammad. Gitu. Jadi penonton pada tahulah di mana narasi yang benar, mana yang tidak. Jadi yang benar yang mana? Itu kalimat yang penting. Cahaya dan gelap. Di mana Paulus melihat cahaya, di mana dalam goa melihat kegelapan. Oh gitu. Kan itu aja cahaya sih, itu iblis. Kalau seandainya nanti bahas ini, kalau saya mau pengen yang bagus-bagus ilmu aja lah. Saya mau pengen berdiskusi. Enggak, saya sambil nunggu. Pak,
Sambil nunggu Ustadz Wafi. Sebentar dia juga datang lagi pasti karena memang Ya, dia saya tunggu aja lah, sama nanya aja. Gini aja, sambil menunggu sama Ustadz Wafi, ya kan. Ini kan ada juga saya di sini, ada juga Bang Bejo, ya kan, ada juga Bunda Mila. Gini, dari perdiskusian tadi, menurutnya Bang Bang Sul ikutan ya tadi ya? Tadi saya nonton, memang saya nonton dari bawah tadi. Nah, yang pertama begini, Bang Aduhu. Menurut Bang Aduhu, Paulus yang selalu dikatakan sebagai rasul di dalam kekristenan, dari mana bukti dan data kalau Paulus menerima wahyu atau menerima pengajaran dari Yesus? Itu di mana? Iya. Nanti kamu kuat ya kalau kamu bertobat sama saya. Kamu kuat? Dijawab aja dulu. Enggak, kalau kamu kuat. Nanti kalau kamu KO nanti susah loh nanti. Saya belum pernah. Saya belum pernah. Menang kalah debat itu bukan untuk menang kalah. Gini, menyamakan persepsi gitu. Ya betul, sepakat. Di sini bukan Bang Adu. Oke. Kalau sudah mau menang kalah itu repot itu urusannya. Ya. Kalau Tapi Anda mau, menyamakan saya jawab persepsi, ya. kan? Oke, Benar nggak saya ngomong? Oke, saya jawab ya. Tapi kalau saya menjawab jangan dipotong. Bang Yadu, sebelum jawab saya mau promosi sebentar. Iwan Villa yang 2.800 sebelum pada tidur semua, tolong akun saya, akun Bang Zul, akun Mbak Ustadz tuh yang tadi pagi barusan terpaksa tutup tuh, ini bikin baru lagi, buka baru lagi. Tolong di follow ya, please Iwan Villa, karena kalian itu adalah kayak tulang belakang tuh. Kalau nggak ada tulang belakang kita habis. Jadi tolong di follow. Begitupun YouTube-nya, klik Bunda Mila, mata itu colok cung gitu loh. Nanti ada YouTube, tolong di follow di situ juga, please. 2.800 saya rasa ini 75% Muslim. Yang oten juga nggak apa-apa, saya banyak ternak oten, nggak masalah. Oke, lanjut. Ayo, apa, Bang Yadu? Sementara nunggu Ustadz. Oke. Di sini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Gus Wafi, Bunda Mila, dan yang lain. Lanjut. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang Aduhu, di mana Paulus mendapatkan pengajaran langsung atau wahyu yang Anda katakan tadi dari Yesus, itu di mana? Oke. Saya izin dulu sebentar ya, ini pembukaan dulu ya. Iya. Saya mau pengen diskusi yang baik, tidak congor. Ini disukan. Ini tidak seru nih kalau open game nih. Open game nih baru enak nengok mukanya macam mana. Di sini kita itu bukan adu on cam. Yang di sini kita lanjut aja. Pikiran itu aja, nggak usah lanjut aja. on cam. Lu punya pengetahuan, oke, maju. Gitu loh. Udah Bang, ya, silakan, ini orang perlu diselingin bercanda, jangan terlalu serius lah. Terus. Yang pertama, di mana tadi disampaikan, di mana kau wahyu yang diterima oleh Paulus? Ada dua yang saya kasih data. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul 9 itu, di mana dia melihat cahaya dan dia memperkenalkan dirinya kepada Paulus, siapakah engkau? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Jadi di situ mulai pertobatan, di mana Paulus yang awalnya membunuh pengikut Kristus dan akhirnya dia menjadi penjala manusia, penginjil. Kenapa saya mengatakan itu adalah cahaya adalah Yesus? Karena di dalam Yohanes 8:12 berbunyi, aku, para siapa yang mengikut aku, ya, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Aku adalah terang. Para siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu awal pertobatan Paulus. Nah, dari manakah kita mengetahui bahwa apa surah-surah yang dia sampaikan itu benar wahyu daripada Tuhan? Kita melihat di dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisannya dilembutkan Allah. Nah, singkat aja,
kata ilham. Kata ilham itu adalah pikiran Tuhan, adalah isi hati Tuhan yang disampaikan kepada para rasul, para nabi, dan para alat yang dia pakai. Ya bisa kepada nabi, rasul, ya murid-muridnya lah. Nah, itu kita bisa melihat di situ. Nah, itu yang pertama. Oke, saya boleh masuk ke ini ya, ke iman Islam ya. Saya boleh mengkritik. Apa ini, saya belum menanggapi langsung. Para rasul berapa tadi? Nggak jelas. Iya, ini maksud begini loh. Kamu dua arah kita ini, dua arah. Boleh nggak? Saya belum menanggapi. Saya belum. Iya, bentar. Iya, Saya belum menanggapi. Bentar, maksud Anda, saya mau menanggapi. Aku dua arah, kamu mengkritik iman saya mengkritik iman. Ya, boleh nggak? ini saya kritik ini saya mau menanggapi. Masih mau diskusi satu. Ini saya mau pengen dua arah. Iya, bisa, tapi saya belum menanggapi. Apa ini? Oke. Nah, Anda membawa menjawab pertanyaan. Bentar. Iya, saya bertanya loh. Bentar. Dua arah itu, Bang Yadu. Dua arah. Nah, ini kalau udah ngoceh terus susah. Bang Yadu, kalau dua arah itu Anda kan sudah bernarasi. Biar Bang Jul menanggapi. Nanti kalau nggak cocok, tanggapin lagi. Begitu dua arah itu. Dua arah itu dia bertanya, saya menjawab, dan saya bertanya, dia menjawab. Jadi dua. Kalau sudah dijawab, kenapa ketakutan untuk ditanggapin? Biar ditanggapin. Ini dulu, saya mau menanggapi dulu. Begini loh, bukan saya ketakutan. Kita ini kenapa kamu takut narasimu ditanggapi? Kamu tahu narasimu salah gitu. Pertanggungjawabkan iman kalau juga narasimu itu nggak benar. Jadi kau takut ditanggapi gitu. Berilah saya ruang belum menanggapi dulu. Ya beri ruang untuk menanggapi. Belum menanggapi saya. Saya kan bertanya, saya bertanya, Anda menjawab, saya menanggapi. Iya, saya menanggapi ini sekarang. Oke? Nah, begitu cara iman, diskusinya. Saya tanya boleh nggak saya tanya imanmu? Iya, begitu cara berdiskusinya. Mau menanggapi dulu. Secara dialog yang. Nih aku Banten. Izin ke Banten nih, Bang. Bang, izin ku bantah Bang perkataanmu 2 Korintus 11:17 baca. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Wih. Iya, tapi gini, mendengarkan tanggapan takut begini sebenarnya. 3 lawan 3 saya nggak mau. Iya gini, aduh, makanya dengarkan lanjut saya Bang Zul. Makanya dengarkan saya dulu. Begitu cara diskusinya. Oke, kita pelan-pelan aja. Gini loh, 2 arah. Mau nggak 2 arah? Bisa 2 arah. Saya menanggapi. Untuk dibuktikan kau salah, kau takut. Saya lagi kamu tanggapi nanti sambil menjawab pertanyaanku. Kita nih, kau yakin kau salah. Menanggapi dulu, baru Anda silakan bertanya gitu loh. Apa sih? Oke, Anda membawa tadi kisah para rasul 9 ketika perjalanan Paulus ke Damsik, ketika dia bertemu dengan Yesus yang hanya seberkas cahaya saja. Oke, lalu dari cahaya itu dia mendengar, Saulus, Saulus. Saulus berkata, siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus yang telah engkau aniaya. Oke, saya ikuti logika ayat itu. Sekarang saya tanya, untuk membantah ayat itu adalah yang pertama, Paulus tidak pernah menganiaya Yesus secara langsung. Kalau kita mau menguatkan ayat yang dikatakan oleh Paulus yang tertera di kisah para rasul itu satu. Dan yang kedua, kedatangan Yesus tidak seperti apa yang dilihat oleh Paulus. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu ibarat seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan, kalaulah Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus berkata bahwa suaranya tidak pernah engkau dengar, bahkan rupanya pun tak pernah engkau lihat. Oke, berarti satu ayat yang Bang Aduhu sampaikan itu dibantah langsung dengan 2 ayat yang tadi saya sampaikan. Oke, nah sekarang apa penguatan kemudian ketika Bang Aduhu mengatakan bahwa Paulus menerima wahyu dari Yesus. Sementara Paulus dan terbukti dari surat-surat Paulus itu banyak yang menentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Yesus tidak pernah keluar dari apa yang dia ajarkan. Oke? Itu satu. Dan yang kedua,
Kalaulah Paulus ini menerima wahyu atau menerima pengajaran dari Yesus, artinya Paulus mengikuti dan memerintahkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi ternyata tidak ada. Mari saya bacakan buktinya. Di dalam di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus mengatakan dengan tegas bahwa dengan matinya Kristus telah membatalkan hukum Taurat. Sementara kita tahu bahwa Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat atau kitab-kitab para nabi. Tapi terbukti Paulus tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Di sini Yesus datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Bahkan tidak ada satu titik, bahkan satu iota pun ditiadakan dari hukum Taurat maupun yang paling terkecil. Harus semuanya terjadi dengan sempurna. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin Bang Aduhu mengatakan Paulus menerima wahyu, bahkan menerima pengajaran dari Yesus, sementara dia menentang apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri? Silakan. Oke ya, berarti ini namanya satu arah. Oke, nggak apa-apa. Tadi kamu memulai narasimu dari awal tentang pertanyaanmu, di manakah Paulus itu menganiaya Yesus? Itu kan pertanyaanmu. Ini pertanyaan dan ini ada dalil. Dalil apa yang saya pakai? Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus ayat 12. Ya. Apa bunyinya di sana? Enggak, ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Apa judul perikopnya di situ? Banyak anggota tetapi satu tubuh. Itu. Jadi di dalam kekristenan bahwa jemaat itu adalah anggota yang memiliki masing-masing karunia. Karunia itu diberikan kepada setiap orang percaya. Ada yang diberikan 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda-beda dan memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi ketika orang memiliki karunia 2, bersyukurlah. Ketika orang memiliki karunia 3, janganlah cemburu, karena kasih itu tidak cemburu. Nah, jadi anggota itu memiliki karunia yang berbeda-beda untuk memperlengkapi, untuk mengisi satu dengan yang lain. Itu yang disebut anggota tubuh Kristus. Karena Kristus itu adalah kepala yang memimpin anggota itu. Itu yang pertama. Ya, kenapa kamu mengatakan di manakah Paulus menganiaya Kristus? Ketika Paulus menganiaya orang Kristen, artinya dia menganiaya tubuh Kristus. Itu ya. Di situ sudah fix. Yang kedua, kamu mengatakan Tuhan Yesus ya datang untuk menubuatkan ya hukum Taurat di dalam surat Paulus membatalkan hukum Taurat. Pernahkah saudara membaca di mana di dalam seluruh hukum Taurat itu berbicara tentang Kristus? Hukum Taurat itu berbicara Sang Hologos itu. Dan Sang Hologos itu ya akan dinubuatkan, akan datang sama seperti firman menjadi manusia. Itu sudah tergenapi. Nah, kenapa Paulus mengatakan dia telah membatalkan kita dari hukum Taurat? Apa maksudnya? Hukum Taurat itu diturunkan, kenapa? Karena manusia tidak mengenal yang namanya kebenaran. Sehingga mereka berbuat apa
maunya, sehingga Taurat itu diturunkan supaya mereka untuk mengatur kehidupan mereka, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak mengenal kebenaran. Tetapi karena kehadiran Kristus, ya, semuanya itu digenapi, bukan ditambah, dibatalkan sebenarnya itu, tetapi dinubuatkan, digenapi. Karena kutuk itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Karena kutuk itu yang seharusnya kita terima, tanggung, tetapi Tuhan Yesus yang menanggung, yang menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi Taurat, hukum Taurat yang dimaksud Paulus itu adalah tentang hukuman yang diterima oleh manusia, tetapi Tuhan Yesus telah menggantikan kita di atas kayu salib. Itu dulu. Nah, boleh ya. Saya agak lucu juga dengan sanggahan bahkan statement yang diberikan dan dikeluarkan oleh Bang Aduhu. Oke? Di jawaban yang pertama tidak membantah dari apa yang saya baca tadi untuk menguatkan ayat di Kisah Para Rasul 9 tadi. Karena kenapa? Ada 2 ayat yang membantah itu. Suaranya tidak bisa engkau dengar dan rupanya tidak bisa engkau lihat. Bagaimana mungkin ketika Tuhan berkata seperti itu, lalu dia mengingkarinya. Sementara kalau kita mau merujuk dari perjanjian-perjanjian kekal Tuhan. Di dalam Mazmur 89 ayat ke-35, aku di sini Tuhan, tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan aku ubah. Mari kita lihat, kalaulah kemudian Yesus benar-benar membatalkan hukum Taurat, atau seperti yang dikatakan oleh Paulus, mari kita lihat di dalam Kejadian 17 nomor 4 sampai 7. Di situ Yesus masuk dalam keturunan Abraham dan Daud. Tapi kalau kita mau mengikuti ayat-ayat itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Bahkan ditegaskan kemudian di dalam Mazmur 89 30 sampai 33, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, dan jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan pukulan-pukulan. Orang yang melanggar perjanjian kekal Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. Karena kenapa? Yang membatalkan hukum atau perjanjian kekal Tuhan itu hanyalah Tuhan. Pertanyaan saya, atas dasar apa Paulus mengatakan demikian di dalam surat-suratnya? Bahkan dengan lantang Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan dengan matinya Kristus. Sementara kita tidak pernah mendengar dari perkataan Yesus langsung bahwa hukum Taurat ditiadakan. Lalu apa dasar, apa hal yang paling fundamental yang dilakukan oleh Paulus sampai dia mengatakan hal seperti itu? Artinya Paulus tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Lalu Paulus mengatakan dia adalah keturunan Abraham. Kalaulah dia keturunan Abraham, lalu kenapa dia tidak mengikuti apa yang telah dibawa oleh Yesus itu sendiri? Sementara silsilah Yesus yang tertera di dalam Matius, bahwa silsilah Yesus itu, silsilah Abraham itu sampai kemudian kepada Yesus Kristus. Lalu beribu-ribu keturunan sampai turun-temurun itu berarti berlaku kepada Yesus. Pertanyaan saya, kalaulah Paulus mengatakan dia adalah keturunan Abraham seperti yang dia katakan, lalu bagaimana mungkin dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu? Artinya dia tidak pernah bertemu dan tidak pernah menerima pengajaran langsung dari Yesus itu sendiri. Dan banyak surat-suratnya yang menentang apa yang dibawa oleh Yesus itu sendiri. Bahkan Paulus mengatakan, aku sudah dipilih sejak dari kandungan ibuku. Ternyata mari kita lihat di dalam Mazmur di dalam 53, seorang penyesat-penyesat itu sudah ada sejak dari kandungan ibunya. Lalu atas dasar apa Anda mengatakan Paulus menerima pengajaran? Bahkan Anda mengatakan bahwa Paulus menerima wahyu dari Yesus. Itu nggak ada, Bang.
Itu hanya semu yang ingin Anda katakan. Karena kenapa? Perjanjian kekal Tuhan tidak akan mungkin dibatalkan oleh manusia. Mari kita lihat di dalam Ulangan 7 nomor 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Begitupun yang dia katakan kepada Daud di dalam Mazmur 89 sampai 30 sampai 33, dan begitupun perjanjiannya dia dengan Abraham seperti yang dikatakan dalam Kejadian 17 4 sampai 7. Apa dasar Anda? Apa hal yang paling fundamental? Tidak ada jawaban untuk membantah apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Silakan. Oke. Pertama, Anda memulai narasi dengan mengatakan bahwa bagaimana mungkin Paulus mendengar suara, sedangkan di dalam kita mengatakan bahwa suaranya aja tidak bisa didengar. Pertanyaanmu, paham nggak? Kenapa Anda lupa pertanyaanmu? Tolong kita konsisten dengan pertanyaan. Jadi kita jangan kemana-mana. Pertanyaanmu tadi, di manakah Paulus menganiaya Kristus? Itu dulu pertanyaanmu. Nah, saya udah menjawab bahwa ketika Paulus menganiaya orang Kristen, berarti dia menganiaya Kristus. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi Itu udah perkataan fix itu. siapa? Sudah ada jawabannya. Kenapa? Itu perkataan siapa? Hah? Korintus itu surat siapa? Itu Paulus, bukan Yesus. Oke. Kita melakukan perbandingan ya. Oke. Kita melakukan perbandingan ini. Paulus menerima wahyu dari Kristus. Dari mana kita melihat? Dia melihat terang. Ya. Terang itu identik kepada Sang Pencipta. Mana di dalam Yohanes. Sabar. Aku nggak mau begitu. Sabar. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Aku nggak mau beginilah. Anda kan lari. Kamu kan saya luruskan. Kamu mengatakan. Oke, lanjut. Kamu kan meragukan. Bilang. Kamu meragukan. Silakan. Itu surat Paulus. Kan kamu mengatakan kan. Nah, oke, saya akan menjawab kan. Nah, kamu mengatakan tadi itu surat Paulus. Bagaimana mungkin kita mengetahui itu adalah firman Tuhan? Itu kan pertanyaanmu. Nah, saya mengajak Anda untuk berpikir. Cahaya itu identik kepada Sang Pemilik. Sang Pencipta. Itu yang dilihat oleh Paulus. Nah, kita melihat bagaimana juga Muhammad menerima wahyu. Di manakah kita melihat TKP-nya? Di manakah TKP diterima wahyu Muhammad? Di Gua Hira. Apakah di dalam gua itu ada terang nggak? Tidak ada. Yang ada di dalam gua itu adalah kegelapan. Karena kegelapan tidak mampu menuntun orang ke dalam kebenaran. Tetapi yang mampu menuntun orang itu adalah cahaya, terang itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dua TKP yang berbeda. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda ketika yang Anda katakan dengan Paulus. Saudaraku, Anda membandingkan dengan Nabi saya yang mulia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu kemudian oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kalau Anda ingin mengatakan untuk membenarkan siapa saksinya, mari kita bacakan ayatnya ya. Baik, tenang aja, saya selalu berbicara itu pakai data saudaraku. Saya tidak seperti Anda yang kemana-mana. Oke, itu satu. Mari kita lihat. Di mana letak kesalahan saya?
Jawaban Anda tidak Apanya sesuai dengan di apa mana yang saya saya kemana-mana? tanyakan, saudara. Mari Iya, kita mana lihat. letak tidak Iya, kesesuaian saya di mana? sabar. Mas. Ya terangkan, jangan framing itu dong. Enggak, Tadi ini. kamu Baik. ngaur, saya terangkan di mana kesalahanmu gitu. Ya, udah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 166, mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu, menurunkannya dengan ilmunya, yaitu dengan kekuasaannya. Dan para malaikat pun menjadi saksi dan cukup Allah yang mengakuinya. Saudaraku, kalau Anda mengetahui apa itu wahyu, wahyu artinya yang diberikan dengan cepat dan tersembunyi. Secara cepat dan tersembunyi itu wahyu. Kalau Anda ingin mengatakan siapa bukti dan siapa saksinya, Al-Quran menjawab, cukup malaikat-malaikat dan Allah yang menjadi saksinya. Dan itulah sebaik-baik saksi. Karena dasar dari kata wahyu itu adalah cepat dan tersembunyi. Wahyu itu hanya diturunkan kepada orang-orang yang dipilih. Pertanyaan saya, Paulus yang Anda katakan yang sebagai penerima wahyu tadi, bahkan apa yang diberitakan oleh Paulus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, mari kita lihat dan kita bandingkan. Paulus mengatakan dia adalah keturunan Abraham. Kalau dia adalah keturunan Abraham, di mana kita bisa mengetahui silsilahnya sampai kemudian kepada Abraham? Itu satu. Dan yang kedua, kalau Anda ingin bertanya tentang apa dan apa yang bisa menjadi penguatan tentang Nabi Muhammad, bahwa dia adalah benar-benar Nabi Muhammad utusan Allah. Mari kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mur'ah bin Ka'ab bin Luhai bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jelas silsilah keturunannya. Paulus mengatakan dia adalah keturunan Abraham. Mari kita lihat silsilahnya. Tidak ada sama sekali. Itu satu. Dan yang kedua, Paulus tidak pernah bertemu, bahkan menerima pengajaran dari Yesus tidak pernah. Karena kenapa? Paulus mengatakan, aku sudah dipilih sejak dari kandungan ibuku. Lalu ternyata ayat itu dibantah sendiri bahwa penyesat-penyesat itu sudah berasal sejak dari kandungan ibunya. Lalu apa yang Anda ingin kuatkan dengan narasi Anda? Bahwa lalu Anda ingin membandingkan Nabi saya yang paling mulia dengan Paulus yang tidak diketahui siapa dirinya. Bahkan dia adalah memiliki latar belakang kriminal. Silakan Anda tunjukkan data itu. Jangan kemana-mana saudaraku. Silakan. Oke. Kamu mengatakan di mana keturunan Paulus? Harusnya Anda itu membaca sampai habis ayat itu. Di mana Kak letak ayat itu? Di Roma 11 ayat 1. Itu ya. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel. Dari keturunan Abraham. Dari suku Benyamin. Itu keterangan yang diberikan oleh Paulus. Itu jelas. Dari suku Benyamin. Itu pertama. Nah, jadi kalau seandainya lanjutkan ayatnya, ayatnya. Ya, oke. Lanjutkan ayatnya. Roma 11 nomor 1. Lanjutkan ayatnya. Ya itu kan jangan berhenti di situ. Bertanya. Ya kan kamu lanjutkan ayat tentang itu. Keturunannya kan? Iya, Paulus mengatakan aku juga keturunan Lalu Abraham. Aku bertanya, apakah Allah menolak umatnya? Apa? Lanjutkan ayat yang Anda bacakan tadi. Kan jabarin suku Benyamin. Kan saya udah bilang dia itu dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu siapa? Biar kita. Oke, tolong dengarkan dulu, Pak. Ya, tolong. Suku Benyamin itu adalah salah satu dari keturunan Yakub. Ke-12 murid, ke-12 anak Yakub. Dan dia itu adalah dari salah satu namanya Benyamin. Itu. Nah, jadi itu adalah dari Yakub. Dari Yakub, siapa Yakub? Anak dari Ishak. Siapa Ishak? Anak daripada Abraham. Itu ada data betul. Benyamin, Kejadian 49:27.
Kejadian 49:27, suku Benyamin seperti serigala. Benyamin, kamu dan keturunanmu akan seperti serigala yang ganas. Pada pagi hari kalian akan menghabisi musuh-musuh kalian, dan pada petang kalian akan membagi-bagi jarahan. Iya, nanti kamu Berarti bantah. jelaslah apa yang dikatakan oleh Yesus, berhati-hatilah kalian kepada nabi-nabi palsu. Boleh nggak saya diberikan kesempatan untuk menanggapi narasi pertama tadi itu? Silakan. Saya nggak suka kalau nggak dipotong-potong narasi saya lah. Tapi kau bacanya tuh ini Jadi- seperti orang Kristen bilang baca satu perikop. Ya, dia Anda juga Bang Yahadu baca juga semua, jangan sepotong-sepotong. Jadi kita nggak perlu motong. Gini, oke? Bunda, Jadi kalau lanjut, seandainya lanjut. kita baca satu perikop, ya itu nanti makan waktu. Nah, Bang. poinnya aja yang aku kasih tahu. Nanti kalau ada di satu perikop itu yang janggal menurutmu, ya silakan. Kita nanti akan luruskan. Itu. Jadi Bang Zul ngomong barusan ini benar dong, ya nggak? Oke. Saya udah memberikan data bahwa Paulus itu dari keturunan Abraham, dari salah satu anak keturunan Yakub yang bernama Benyamin. Itu. Nah, bagaimanakah kita melihat bahwa wahyu yang dia terima itu benar? Karena yang dia lihat itu bukan kegelapan, tetapi cahaya. Itu dulu. Karena cahaya itu yang menuntun orang Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian. Di mana pada siang hari Tuhan menuntun dengan awan, pada malam hari dengan tiang api. Jadi terang itu mampu menuntun di tengah-tengah kegelapan. Nah, itu identik sang Tuhan Yesus. Aku adalah terang dunia. Nah, berbicara tentang wahyu yang diterima Muhammad, kita melihat di mana Tuhan Yesus di padang gurun, dia ya dicobai 3 kali. Di mana dia ditawarkan tentang sabar. Nabi Muhammad. Selesain dulu. Nanti gini. Bang Zul tanggapin dulu mengenai Paulus ini. Kalau udah selesai boleh dia tanya soal Nabi Muhammad. Nggak mau salah begitu. Kan Anda ngasih Nggak narasi diberi soal kesempatan, Paulus. kan? Kita tidak terima soal Paulus ini. Bang Zul silakan lantarin. Siapa itu Benyamin, suku apa? Kalau seandainya nggak diberi kenapa kesempatan dibilang buat itu? saya kan. Nanti baru kau selesai ini tutup buku, baru kau nanya soal Nabi Muhammad. Nah. Lanjut Bang. Nggak bisa begitu, nggak bisa lompat-lompat, nggak bisa. Satu-satu dulu. Loh. Ya, kelarin dulu. Jangan dikasih tanggapan Boleh nggak? kalau dia nggak kelar. Iya, kita ini melakukan perbandingan loh, ilmu Iya, perbandingan. Boleh nanti nggak? dulu perbandingan. Paulus kau tuh belum jelas siapa dia. Oh. Itu suku Benyamin tuh siapa? Biar Bang Zul jawab dulu atau Ustadz Wafi kalau dia mendengar. Udah selesai urusan Paulus baru kita ke Nabi Muhammad. Nggak bisa kalau lompat Nabi Muhammad, nggak bisa Bang, nggak bisa begitu. Itu bukan narasi. Begini, itu Bunda. benar kata narasumber di bawah. Berarti Anda nggak mau dikritik. Berarti Anda nggak mau dikritik. Anda maunya Loh, dikritik. bukan soal dikritik. Anda belum selesai. Paulus itu Nggak mau iblis. dikritik namanya itu. Orang tua Paulus siapa Bang? Kau lari ke Nabi Muhammad. Orang tua Paulus siapa Bang? Coba. Kau lari ke Nabi Muhammad tuh. Karena orang tua Nabi Muhammad itu Siti Aminah, ayahnya Abdullah. Sekarang saya minta kau silsilah Paulus tuh. Orang tua Paulus siapa tuh? Jelasin dulu, berketerangan. Baru siapa orang tua Paulus tuh? Kan Nabi Muhammad tadi orang tua Paulus dulu. Iya. Gelap gulita itu siapa dia? Jangan-jangan dia anak ini ya? Jangan-jangan dia anak titik-titik. Diskusi sama Zul. Ayo Bang Zulnya lagi. Minta data. Siapa? 2 orang, malah 3 orang sekarang. Ya kan saya nggak mau kayak gitu. Ya, jawab aja siapa orang tuanya. Nah, ini kan. Tanya aja Bang Zul. Malah. Iya. Takut ya ditanya orang tua Paulus ya. Kalau tidak memiliki ilmu, biarkan aku sama Abdul. Kalau memang kalian tidak memiliki ilmu yang bagus. Kau sama guru saya itu malah mencret kau nanti. Nggak usah ke guru saya, sama saya aja. Jawaban kau udah kemana-mana. Nggak nyambung kau. Assalamualaikum Bang Handi. Waduh, Bang Handi mana? Bang Handi asli bukan nih? Saya khawatir loh. Bang Handi. Ya Duhu mana tadi? Ya Duhu. Itu dia tadi Turun sendiri, turun. Turun sendiri. Dia turun. Asli dia pengikutnya banyak. Dia turun.
masuk ke Nabi Muhammad. Kita tanya dulu siapa tuh orang tua Paulus tuh, nggak jelas. Banyak narasinya yang liar tadi, dia menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad di Gua Hira. Iya, kalau dibiarkan Gua aja Hira nggak itu ditanggapi tidak tuh. Gua Hira itu Pembenaran. yang gelap. Apalagi tanggal 17 Ramadan menerima wahyu itu di kala bulan terang itu. Orang-orang bego begitu kasih saya. Langsung hilang dia dari line, saya cari gak ada. Oh, nggak berani. Udah turun dia Ustadz, udah turun. Dia mau bandingkan Ustadz, Paulus dengan Nabi Muhammad. Kan ngawur. Cek begitulah Bang Andi. Oten. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Oten itu kalau sudah terdesak nggak bisa menjawab, ya lari ke Nabi kita. Ngomong sembarangan. Itu selalu jurusnya itu. Dia rupanya dari room sebelah, dari tempat Bang Zuma ya tadi ya. Iya tadi digebuk di sana. Oh. Tadi dia mengklaim gitu loh. Nabi Muhammad hanya diutus kepada orang Arab saja. Dia ambil data dari ilmiah.com gitu loh. Data yang tidak valid. Anak durhaka. Iya. Calvin 05 ini Kristen apa bukan ini? Siapa Calvin? Ustaz? Orang. Calvin 05 Kristen bukan? Mana saya belum lihat. Ada ini Bun, Calvin. Oh iya di samping ya, di atasnya. Di atas Bunda Rahma ya. Calvin? Wah nggak ada orangnya ya. Coba kita naikkan zombies. Loh, langsung turun dia. Ustadz Wafi, saya belum minal aidin Ustadz. Minal Oh aidin iya, Ustadz. sama-sama teman-teman semuanya ya. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin Ustadz. Ya, sama-sama semuanya. Tapi dia bilang kalau apa? Kalau dari Tuhan itu cahaya ya. Padahal Lucifer juga cahaya loh. Nah itu dia, saya bilang begitu. Iya Korintus juga itu, Korintus 11 itu kan. Iblis bisa Saya mau ke situ tadi. Saya harus belajar Bible nih, nggak sabar lihat orang kayak gitu. Assalamualaikum. Jawab nggak bisa. Waalaikumsalam. Ada mau sampaikan Bang? Waalaikumsalam. Ya itu tadi Yahudu itu di roomnya Bang siapa tadi Bang di sebelah itu di babat habis oleh Bang Zuma itu. Narasinya sama seperti tadi itu. Oh alah. Kalau begitu aja sih nggak usah Ustadz Wafi. Saya juga masih bisa Ustadz Wafi. Itu penghujat itu Bang. Oke. Bas Bagindo Kristen ya, Bagindo. Radio di laut. Saya udah hafal orang-orang Kristen ini. Yang mana yang Kristen ini? Kadang-kadang nama Muhammad tuh dibikin. Iya Bun, bener itu. Apona Indo. Coba Bunda Rahma, peternakan Otennya coba di-share. Tadi saya live sama Bunda Mila baru ngomong awal-awal sudah kena tombak. Belum sempat assalamualaikum tadi. Ini nih Mr. Y, Mr. Y kayaknya ini nih kayaknya Oten nih Mr. Y. Oh tapi lagi live juga ya. Yes. Ini saya Putri nih kayaknya Oten kemarin nama Putri. Sama Bang Zul kemarin siapa Bang Zul? Putri lah kan? Yang Oten Saputri bukan? Saya lupa Bunda. Bukan. Iya. Mr. Y Muslim katanya Bun. Oh Muslim. Reval di Putra. Halo. Arjuna. Sandal jepit maksudnya. Apa yang? Mungkin ini dia mintanya udah lama tidur. Yahudu. Kayaknya sudah lama sih Yahudu itu kayaknya sudah sering masuk ke Sudah lama dia kena penyakit tidak seimbang.
Tidak seimbang. Gimana tidak seimbang itu Bang Andi? Ya jalannya sempoyongan ngomongnya bocor kayak ember. Dafatan muslim bukan? Assalamualaikum Mustabi. Waalaikumsalam. Salam. Mau sampaikan Bang? Ya, assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam. Kok tahu Bunda Mila ya? Siapa ini? Wah, selalu mengikuti Bang Juma, sama Epi. Ustaz Wafi. Aku ada penggemar juga loh Ustaz Wafi. Ya. Terima kasih. Makanya aku bilang kekuatan Komal ini tergantung narasumber di bawah. Jadi kalau narasumbernya kuat, insya Allah kuat. Makanya tap layar tuh tergantung narasumber. Si Odi berisik. Bang Andi Salebes itu loh, itu favorit gitu Bang Andi Salebes itu. Ya Bang Andi, Bang Juma. Netizen itu yang di bawah Bun, bukan narasumber di atas. Netizen. Kita tergantung di netizen untuk menguatkan Komal dan narasumber di atas. Itu maksudnya tadi salah ngomong. Oke Mas Dafatan, kita naikin yang noten dulu ya. Iya Ustaz. Terima kasih. Hodri ini muslim? Nggak ada. Kinca muslim belum bukan? Mereka naik nggak nyahut, biasa mau nge-report disapa 2 kali 3 kali udah turunin. Yahudu itu kalau dia ke pasar, biasanya kalau kita ke pasar kan mau belanja, kalau dia ke pasar itu perginya sempoyongan nyari musuh. Kayak preman pasar dia itu, si Yahudu itu. Jadi jalannya sempoyongan, nggak ibang gitu loh. Tapi lumayan sopan tadi di sini ya. Baru-baru katanya. Kalau udah lama dikit. Cong. Dia biasanya gitu tuh Ustaz Wafi. Nanti dia ngomongin ngocos terus dia nggak mau berhenti itu. Kalau udah terpojok dia ngujat nanti. Oh alah. Cong ini muslim mau bukan Cong? Cong Madura ini. Madura ya. Madura itu Ustaz. Allah karim. Gak nyangka bulan puasa sudah selesai. Iya Ustaz. Banget. Semoga umur kita panjang ya Ustaz. Bisa ketemu bulan puasa berikutnya ya. Satu Syawal, 1 Ramadan. Amin ya Allah. Dan tapi prediksi saya kalau Yahudu ini nggak nyampe dia. Prediksi saya loh. Aduh. Sudah punya insya Allah ya hari. Dan Gus, insya Allah ya hari Milad Api nanti bulan 9 insya Allah ini Kiai Haji Idrus Romli datang. Idrus Romli insya Allah datang ya Mas Allah. Iya, sama saya nanti. Singa Aswad ya, keren. Di Makassar Bunda ya? Ya. Bukan. Iya. Kalau enggak pas September kan? Iya, kalau nggak jadi di Makassar dipindahkan ke Burundi. Di mana itu? Burundi. Afrika Pak Ustaz. Enggak bener ini. Pengembara, muslim bukan pengembara. Kenapa enggak tahu semua ini? Salah pencet biasa Ustaz Waf. Oh gitu ya? Iya. Aim Cece. Namanya Aim Cece. Cece, Aim Cece, enggak Cece. Kams. Ayah. Ini malam-malam belum tidur ya? MCC ini Kristen ya, Muslim. Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain dari Tiongkok tadi, ternyata lokal. Salam kenal dari Tuban. Sunda juga cecek manggilnya. Oh dari Tuban. Penonton 2000 sekian, kenapa yang ngikutin kita cuma 300 ya? Apa pada tidur ya? Bisa jadi Bun. Biasalah Bunda malas mencet-mencet. Iya, gue baru 17 yang follow malah itu. Dari Tuban silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Mungkin belum pecah air ke Tuban kan belum?
Dari Subang. Oh, Subang. Oh, Kayak ngau nak kakak, kumaha. Enggak, pengen nanya itu aja sih Gus. Saya kan muslim. Mm-mm. Terus pengen nanya masalah Kristen itu datangnya setelah Yesus meninggal atau emang sebelumnya gitu? Setelah Yesus juga ada. Kisah 11:26 di Antioquia, Bang. Disitulah pertama kali orang murid-murid disebut Kristen. Di sana Paulus bersama Barnabas. Berarti datangnya kan setelah Yesus meninggal kan? Yesus waktu hidup nggak pernah menyebut Kristen. Ya. Berarti ajaran setelah Yesus sudah ada gitu ya. Betul. Ya. Jadi tidak ada para nabi itu yang beragama Kristen. Mantap. Yesus Mesias juga bukan Kristen. Dia berserah diri kepada Tuhannya. Barangkali bisa diterangkan sama Gus Wafi. Netizen otentik sama Bunda Rahma. Jelasannya Gus. Ya silakan Gus dijelaskan apakah ada para nabi yang Kristen. Terus ajaran para nabi itu, agama para nabi apa, Ustaz? Nggak apa-apa, kajian dikit lah. Silakan Ustaz. Rasulullah itu pernah bersabda begini, al-anbiya'u ikhwatun li'allats wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Jadi para nabi itu adalah saudara seayah. Jadi ayah-ayah para nabi ini semuanya bersaudara. Wa ummahatuhum syatta. Dan ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid. Tapi agama mereka satu. Apa maksudnya? Para ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyampaikan maksud para agama nabi itu satu, wa huwa tauhid, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, begitu. Hana, Islam apa Kristen? Syariat para nabi apa Tad? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Apanya? Syariatnya. Syariatnya itu berbeda-beda. Jadi apa ya? Kalau di ayat di hadis yang saya baca itu ada keterangannya. Jadi syariat mereka itu berbeda-beda. Kalau syariat ini kan aturan setiap agama itu berbeda-beda. Misal dulu anggur sempat halal. Di zaman Nabi Nuh itu masih halal anggur itu. Nah, tapi di zaman Nabi Muhammad sudah haram, di zaman Nabi Musa haram. Atau menikah dengan saudara kandung di zaman Nabi Adam boleh, incest ya. Tapi di zaman Nabi Musa nggak boleh, di zaman Nabi Muhammad nggak boleh, gitu. Itu syariat. Aturan di setiap agama berbeda-beda. Nah, tapi agama mereka satu, wa huwa tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanif istilahnya itu. Wah, mantap. Cuman sholatnya berbeda ya, tidak selengkap sholat kita ya Ustaz. Ya, dari semua sholat para nabi jadilah satu di kita, seperti yang kita lakukan sekarang. Ada nabi itu yang sholatnya sujud aja, ada yang ruku aja, ada. Tapi di Nabi Muhammad SAW diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Begitu Bang Handi dan teman-teman. Hana ini Kristen ya? Coba. Waduh. Hana? Malah tangkurap dia tuh. Masa sih? Biasanya nge-report Ustaz. Bahaya bahaya. Kalau orang jenius nih. Tapi di Taurat Musa itu banyak sekali yang diharamkan, Tad. Seperti contoh yang tidak bersisik, cumi, udang, begitu. Tapi setelah turun Al-Quran, ya dihalalkan sebagian yang telah diharamkan itu. Bagaimana menjelaskan, Ustaz? Itu sering di-framing juga lewat tadi itu, Tad. Iya, jadi memang untuk hukum halal dan haram, terutama makanan, itu syariat berbeda-beda. Kalau di zamannya Nabi Musa, segala yang kuku tajam dan bertaring kan haram tuh. Di zaman Nabi Muhammad enggak semua bertaring haram, enggak semuanya. Misal ikan hiu itu halal. Semua yang ada di laut itu halal. Kita tidak bisa mempertentangkan itu, teman-teman. Kenapa? Itu memang
tanawwa, bermacam-macam syariat itu, masing-masing gitu. Aturannya masing-masing. Nggak bisa kita mempertentangkan itu. Yang seharusnya dipertanyakan itu, babi jelas-jelas haram, giliran di Kristen jadi halal. Wah itu. Babi ini tidak pernah halal dari dulu gak pernah halal babi itu. Nyampe ke Kristen jadi halal. Dalil yang dipakai gak nyambung. Bukanlah sesuatu yang najis apa yang masuk ke dalam mulutmu. Wah, berarti semua makanan minuman dong. Teh botol sosro dengan botol-botolnya juga halal juga kalau gitu. Tapi melainkan sesuatu yang keluar dari mulut, kan begitu kan? Teh botol sosro. Tapi penjelasan haram najis kan beda, Tad. Iya, setiap sesuatu yang najis haram. Dan setiap sesuatu yang haram belum tentu najis. Begitu, Bang Andi. Najis kan berhubungan dengan bersentuhan tubuh, bukan dikonsumsi masuk ke dalam tubuh ya Ustaz ya. Najis itu ya. Tergantung. Kalau di bab makanan, najis itu misalnya terkena kotoran hewan, itu najis. Atau zatiyah, ya personalnya aja sudah najis. Kalau babi itu personalnya itu sudah najis. Zatnya aja sudah najis kalau babi. Kalau anjing, air liurnya. Jadi segala makanan yang kena air liur anjing ya najis. Atau darah. Segala darah hewan yang tidak halal dimakan ataupun yang halal itu najis. Jadi makan darah itu najis begitu. Kecuali darah Yesus ya kalau di Bible ya. Tapi kalau keringatnya Edis kan baunya sama keringat babi. Boleh nggak bersentuhan sama Edis? Nah, begini. Kasusnya Edis ini adalah bentuknya manusia. Maka terkena hukum manusia. Sehingga dulu Edis waktu diskusi dengan saya, dia tuh ngejek Nabi Muhammad. Katanya keringatnya Muhammad harum. Gimana kok bisa ada keringat harum? Pantes Muhammad tidak pernah ganti baju katanya. Saya balikan, Edis. Dari tahun 2024 sampai awal tahun 2025 saya debat sama kamu, baju kamu udah ganti loh sampai sekarang. Langsung ketawa dia langsung. Kok tahu kamu katanya? Kamu itu gak pernah ganti baju, kacamatamu hitam itu, songkokmu warna merah katanya. Baru kemarin ketemu saya hanya tidak sampai 30 menit itu ganti baju warna putih. Sebelumnya hitam. Dan saya yakin baju hitam yang dipakai Mas Edis itu awalnya warnanya putih. Kalau sudah hitam baru ganti dibuang. Nanti ganti lagi baju yang warna putih lagi. Saya nggak pernah ganti baju kata dia. Ustadz, saya yakin hidupnya ini susah banget loh. Kalau menurut penilaian saya ya. Cuma orang biasanya kalau kayak gitu tuh nutupin sehingga dia berani bercuap-cuap. Padahal aduh. Iya. Nangis. Iya. Biasanya begitu. Saya mau share. Yang sudah-sudah kayak gitu semua, Bu. Iya. Ustadz Wafi Afwan ya, bukan bermaksud apa. Tapi memang ya daging babi itu memang saya akui secara pribadi ya memang enak juga memang. Afwan Ustadz, bukan bermaksud apa. Cuma memang yang notabene-nya memang haram ya sudah haram memang. Bukan hanya daging babi yang enak, zina juga enak tapi haram kan? Segala yang enak ini haram-haram. Betul. Oh. Aduh. Betul Ustaz, betul. Ustaz, tadi ada teman muslim menjelaskan, saya kayaknya kurang setuju deh, bahwa katanya para sahabat itu, para sahabat Nabi adalah mualaf. Tapi saya cenderung bahwa mereka itu, para sahabat itu nggak pernah ada menyembah berhala ya. Bagaimana itu Ustaz menjelaskan para sahabat? Oh ada, Bang Andi. Ada ya? Iya. Yang aman ini Sayyidina Abu Bakar. Itu aman. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu aman. Makanya kenapa ketika Nabi Muhammad bercerita Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar tuh kan langsung percaya kan? Nah, banyak orang mengira bahwa Sayyidina Abu Bakar itu percaya buta gitu loh.
percaya buta tanpa butuh bukti. Lah, Abu Bakar kan dipanggil As-Siddiq karena memang apapun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad dia langsung percaya. Tidak butuh bukti. Kalau Abu Bakar itu namanya imani saja. Nah, ada orang yang bilang begitu. Sayyidina Abu Bakar itu teman-teman perlu digarismiringi teman-teman ya. Sayyidina Abu Bakar ketika membenarkan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad, beliau bukan imani saja. Ingat, latar belakang Sayyidina Abu Bakar itu siapa? Dia orang yang hafal nasab orang-orang terdahulu. Dia orang yang mengerti tentang sejarah orang-orang terdahulu. Makanya dicatat di dalam biografi Sayyidina Abu Bakar, beliau tuh pakar sejarah. Pakar sejarah umat-umat terdahulu. Nah, kenapa Sayyidina Abu Bakar ketika diceritakan Isra Mi'raj beliau langsung terima? Beliau langsung percaya. Tanpa pembuktian, bukan berarti imani saja. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu dulu Musa saja pernah diselamatkan dengan membelah lautan, apalagi cuma dari sini ke Palestina gitu loh. Dulu saja, ya, ada orang yang di dalam ikan paus sampai beberapa hari bisa Allah selamatkan, apalagi cuma jalan dari Mekah ke Palestina. Sehingga kepercayaan Abu Bakar radhiyallahu an itu bukan tanpa dasar. Tapi memang karena keimanan dan fakta sejarah sudah menunjukkan seperti itu. Kalau dulu Allah mampu membelah lautan ini, berarti kan membelah bumi itu. Allah mampu menyelamatkan Musa, apalagi kepada Nabi Muhammad. Musa yang diutus hanya kepada Bani Israel aja diberi kehebatan seperti itu, apalagi Nabi Muhammad yang diutus untuk semesta alam. Dulu Nabi Yunus yang hanya untuk kaumnya beberapa saja Allah selamatkan dari perut paus, apalagi Nabi Muhammad yang diutus untuk semesta alam. Sehingga kepercayaan Sayyidina Abu Bakar bukan imani saja, tapi sudah tercatat secara sejarah dan tervalidasi oleh seluruh agama. Seperti itu, saudara. Lihat mobil robot. Yang paling dekat Ustaz Wafi peristiwa bergajah itu mungkin Abu Bakar kan usianya tua ya. Dia juga menjadi saksinya. Gitu. Itu kan mukjizatnya besar. Iya. Itu bisa mengalahkan gajah. Ya. Mobil robot. Kalau Mi'raj itu, Bapak Ustaz, itu ada pendapat benar nggak sih ada dua? Itu dengan jasadnya atau hanya ruhnya? Kedua ada apakah benar bersua langsung secara apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerima perintah sholat? Ini banyak yang belum paham benar tuh di situ. Silakan. Apakah Isra Mi'raj dengan jasad atau ruh saja begitu ya? Benar Bang Andi begitu. Halo Bang Andi. Iya. Kok iya Ustaz. Seperti itu. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya dengan ruh saja, itu kan Sayyidah Aisyah. Tahu nggak alasannya? Kenapa Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi Muhammad itu di Isra Mi'raj kan hanya ruhnya saja, tapi tidak dengan jasadnya. Saat itu Sayyidah Aisyah ingin menjaga akidah umat karena umat baru saja mu'allaf. Makanya Sayyidah Aisyah menceritakan dengan hal-hal yang cukup rasional kepada umat saat itu. Sehingga tidak kemudian diceritakan dengan jasadnya, ruhnya saja. Seolah-olah Nabi Muhammad seperti mimpi. Karena laula hithanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu, kan begitu kan. Jadi karena umatnya Nabi Muhammad itu baru aja mu'allaf. Kalau diceritakan seperti itu takutnya nggak percaya. Untuk menjaga akidah umat. Sayyidah Aisyah saja. Sedangkan sahabat yang lain semuanya sepakat. Kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Seperti itu. Karena dalam perjalanannya Isra ya, itu di dalam perjalanan ada yang melihat ya Pak. Gimana kisahnya Ustaz? Ditanya orang, apakah Anda melihat seperti itu? Ya, jadi begini. Ya. Mas Jenius ini Kristen apa Muslim Jenius? Ya coba. Alhamdulillah Muslim tulen. Lagi nyimak
Gini. Oke, siap. Nyimak nanti sebentar baru saya juga ingin bertanya kepada Bang Abdul Wafi. Nanti lanjut dulu, nanti saya nyimak sebentar. Oke. Jadi begini, Bang Andi. Isra Mi'raj itu hikmahnya adalah bahwa dulu ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke negeri Arab, dulu negeri Arab ini pernah menjadi pusat perdagangan, teman-teman. Kita kalau membuka kembali fakta sejarah, Arab itu pernah menjadi pusat perdagangan. Jadi berbagai daerah datang ke Arab untuk berdagang. Sehingga banyaklah kemudian orang-orang yang beragama Nasrani, orang-orang yang beragama Yahudi datang ke Arab untuk berdagang. Nah, ketika kemudian tanah itu dikuasai oleh orang-orang itu, Yahudi dan Nasrani, mereka sudah terlanjur punya doktrin yang namanya Nabi itu harus dari bangsa Israel. Nah, sama seperti oten-oten sekarang. Mereka menganggap Nabi itu harus dari bangsa Israel karena Israel ini umat pilihan, kata mereka. Padahal berkali-kali Allah melaknat bangsa Israel itu ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Padahal setiap Bani Israel melakukan kesalahan itu dihina habis-habisan, dilaknat habis-habisan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan di dalam Al-Quran Allah secara tegas mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi doktrin itu sudah melekat di dalam hati mereka. Yang namanya Nabi harus dari Bani Israel. Kita tidak memungkiri memang kebanyakan Nabi dari Bani Israel, tapi tidak semua Nabi dari Bani Israel. Gak semuanya. Sebagian besar memang dari Bani Israel. Kenapa kemudian Bani Israel diturunkan banyak Nabi? Rasulullah mengatakan bahwa Bani Israel ini kalau bukan Nabi yang memimpin gak akan mampu. Bayangkan Nabi Yahya alaihi salam dibunuh oleh mereka, Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Sekelas Nabi aja gak mampu memimpin Bani Israel ini. Sehingga Bani Israel ini kemudian membangkang fakullama khalafahu nabiyun anzalallahu nabiyan. Ketika Allah sudah ambil satu nabi, Allah ganti dengan nabi yang lain di kalangan Bani Israel. Karena doktrin itu sudah melekat, sehingga ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, yang namanya nabi itu dari Israel, kamu orang Arab, ngapain ngaku-ngaku nabi? Pertanyaan seperti itu sudah sejak dulu. Sudah sejak dulu di zaman Nabi Muhammad gak percaya nabi itu, rasul itu dari Bani Israel. Muhammad, kamu itu orang Arab, ngapain ngaku-ngaku nabi? Nah, dan nantinya orang Yahudi akan mengetes Nabi Muhammad. Kalau memang kamu seorang nabi, maka ada berapa pintu di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa? Ada berapa pintunya? Seperti apa ciri-ciri Nabi Musa? Seperti apa ciri-ciri Nabi Isa? Itu akan ditanyakan. Karena pertanyaan itu akan terjadi, makanya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diperlihatkan ada berapa pintu di sana. Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Muhammad selesai dari Isra Mi'raj, umat Yahudi ini datang kemudian kepada Nabi Muhammad, menanyakan, mengetes Nabi Muhammad ciri-ciri Nabi Musa dan pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad menjawab dengan tepat. Kaget orang Yahudi. Orang Yahudi kaget, loh kok bisa jawab Muhammad? Kok bisa betul jawabannya ini? Padahal dia tidak pernah ke sana, kok bisa? Nah, hanya ada satu jawaban, berarti Nabi Muhammad pernah ke sana. Berarti peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Mana mungkin di zaman Nabi Muhammad yang tidak ada Google, tidak ada Wikipedia, tidak ada iPhone, Nabi Muhammad bisa menjelaskan secara detail seluruh pertanyaan orang-orang Yahudi tentang nabi-nabi Bani Israel dan apa yang terjadi di Masjidil Aqsa. Padahal gak bisa mengakses internet saat itu. Tapi jawaban Nabi Muhammad tepat dan tegas, sehingga mereka mau tidak mau, mereka harus membenarkan memang jawaban Nabi Muhammad memang seperti itu adanya. Memang benar.
Tapi karena hidayah itu mahal, saudara, apakah mereka beriman? Tidak, mereka tidak beriman. Mereka tetap menentang Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang gila lah, orang yang terkena sihir lah, beginilah, begitulah. Seperti itu, Bang Handi. Pertanyaan terjawab, tetap aja nggak terima. Itulah tanda-tanda orang yang keras hatinya ya, kafir ya. Benar, sudah terjawab semua sama Nabi Muhammad itu. Penjelasannya, ilmu yang bermanfaat teman-teman ya, dicatat itu. Kalau ditanya sama yang lain, pakai menjawab itu. Silakan Pak Jenius. Ustadz, mobil ini ada nggak di Indo, Ustadz? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mobil listrik itu benar, saya ada di garasi 5. Saya ada ya? ke Sawapi 4 biji. Keren. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Wafi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengarah ke Abang Abdul Wafi ya. Iya, ada yang mau ditanyakan Pak Jenius? Enggak, tadi saya ke roomnya sebelah tentang membahas nazab. Ini masalah nazab. Wah, nasab. Malah saya mau bahas nasab, ini lintas agama. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini temanya lintas agama. Kita tidak usah bahas nasab, kita bahas nasib umat agar tidak tersesat dengan pemahaman oten-oten lanatullah. Betul. Sepakat Ustadku, sepakat. Mantap. Kalau mau bertanya, kira-kira yang sering ditanyakan Oten saat Anda diskusi supaya ada jawabannya, kan gitu saja. Iya. Nah itu. Oten mana ngerti soal gituan? Oten nggak ngerti. Iya. Jadi nggak usah ditanya. Dan perlu diketahui kalau saya itu kalau menjawab pertanyaan Oten itu selalu bersumber daripada Ustaz Wapi pernah menjawab seperti ini, saya catat loh. Ustaz Idrus Romli pernah ini, Abdul Somad pernah ceramah ini, dicatat ya, itu dipakai penjawab supaya lu berguru gitu loh, ada guru. Jangan asal jawab. Ada juga loh Ustaz buka komal sendiri ditanya, buset kemana-mana memalukan Islam Ustaz. Ya, jadi nasab tidak akan pernah berfaedah kalau Anda tidak menjadi orang Islam. Abu Jahal itu asli pamannya Nabi. Abu Lahab itu asli pamannya Nabi, bayangkan. Tapi dia tidak beriman, tidak masuk kepada Islam, maka tidak ada surga bagi dia. Maka yang lebih penting yang kita bahas di sini adalah keimanan, bagaimana Islam menjadi agama yang benar di hati kita. Tak ada agama yang benar kecuali Islam. Dan dakwah para nabi adalah tauhid, mengesakan Allah, tidak mendui-tunggalkan, apalagi tritunggal, apalagi triteos. Maka ketahuilah bahwa nasab tidak akan berfaedah ketika Anda tidak beriman kepada Allah, tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Sekian, terima kasih. Kalau mereka sudah menduakan Tuhan itu termasuk kafir apa namanya itu Pak Ustaz? Hah? Tergolong kafir apa? Kalau sudah menduakan Tuhan? Kafir edis namanya. Ingkar apa namanya? Ingkar kalbu, ingkar lisan apa ingkar perbuatan? Kalau keyakinan itu kolbu. Ya. Syirik ya namanya, syirik ya. Berarti orang kayak gini berlutut selamanya di neraka dong. Wa imminkum ila wariduha, yang seperti itu maksudnya. Yang tidak ada dari kalian yang tidak masuk neraka itu arahnya ke edis, itu bukan ke umat Islam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu kan yang sering disebut juga diserang Tad. Tidak ada satupun kalian manusia yang mendatangi neraka begitu. Yang berlutut di dalamnya siapa Tad? Yang selamanya.